Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-92. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melihat kecepatan langkah kaki dan serangan Ranggasuta, si Malodra sedikit terkejut. Sabetan pedang Ranggasuta mengarah ke leher si Malodra. Dengan kecepatan yang nyaris bertambah 2 kali lipat, si Malodra harus berjumpalitan ke sana kemari menghindari sabetan pedang Ranggasuta yang memburu nyawa pemimpin kelompok perusuh itu. Sinar bulan yang mendekati purnama menjadi saksi pertarungan sengit di dalam istana Lodaya. Si Malodra segera melompat mundur beberapa tombak menjauhi Ranggasuta. Dengan cepat dia merapal mantra ajian tapak suryanya. Tangan kanannya segera merubah warna menjadi kuning kemerahan seperti sinar matahari akibat sinar yang bergulung-gulung di sana. Melihat lawannya menggunakan ajian andalannya, Senopati Ranggasuta segera merapal ajian pembelah langit. Dengan menyalurkan intisari dari ajian ini pada pedang pusakanya, seketika pedang yang bersinar biru terang. Si Malodra segera melompat tinggi ke udara dan menghantamkan tangan kanannya. Sinar kuning kemerahan seperti sinar matahari menerabas cepat ke arah Senopati Ranggasuta. Siut, Ranggasuta yang sudah bersiap, langsung membabatkan pedangnya ke arah sinar kuning kemerahan seperti sinar matahari dari tangan si Malodra. Terang-terak, blam, pedang Senopati Ranggasuta patah, tak mampu menahan beban ajian tapak surya yang dilepaskan oleh si Malodra. Senopati Lodaya itu terlempar jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Huong! Ranggasuta langsung muntah darah segar akibat luka dalam yang dia dapat dari benturan dengan ajian tapak surya. Si Malodra menyeringai lebar melihat Ranggasuta yang sudah tak berdaya. Sekarang akan kukirim nyawamu ke neraka, Ranggasuta. Teriak si Malodra yang segera melesat cepat ke arah Senopati Lodaya itu. Tangan kanannya bermaksud menghantam kepala Ranggasuta. Senopati Lodaya itu hanya bisa pasrah, tubuhnya sulit untuk menghadapi serangan si Malodra. Dia sudah bersiap untuk menjemput ajalnya. Saat tangan si Malodra hampir menyentuh kepala Senopati Ranggasuta, sebuah pedang menebas cepat ke arah tangan si Malodra. Srit, melihat serangan tak terduga itu, si Malodra cepat-cepat menarik tangan kanannya dan melompat mundur beberapa tombak. Terlambat sekejap, pasti tangan kanannya putus ditebas pedang. Rara Sunti dan Naganingrum datang pada saat yang tepat. Melihat lawan yang nyaris membunuh Ranggasuta, Rara Sunti segera melesat cepat sambil mengayunkan pedangnya ke arah tangan si Malodra yang nyaris menyentuh kepala Senopati Lodaya itu. Perempuan tengik, kenapa kau ikut campur urusanku? Hardik si Malodra sambil mendelik tajam ke arah Rara Sunti. Membunuh orang yang sudah tidak berdaya bukan sikap seorang pendekar. Aku hanya membantumu untuk layak disebut sebagai pendekar, ujar Rara Sunti dengan cepat. Cuy. Dalam pertarungan, yang ada hanya kalah dan menang. Tidak peduli dengan cara apa, teriak si Malodra dengan garang. Eleh aki-aki tua, sombong pisan Sunti, eta aki-aki pikun biar eneng yang hajarnya. Sunti jaga orang ini, sahut Naganingrum sambil menatap ke arah Rara Sunti. Baik Kang Bok Naganingrum, berhati-hatilah. Buat dia babak belur untuk mempertanggungjawabkan kesombongannya, ujar cempluk Rara Sunti segera. Naganingrum segera mengangkat jempol tangan kanannya dan tersenyum pada Rara Sunti. Istri ketiga Panji Watu Gunung segera berbalik ke arah si Malodra. Aki-aki pikun, sok atuh maju lawan eneng, si Malodra mendelik tajam ke arah Dewi Naganingrum.
Perempuan busuk, sombong sekali mulutmu menantangku. Akan ku robek mulut busukmu itu bangsat, teriak si Malodra sambil berlari cepat ke arah Dewi Naganingrum. Naganingrum segera menyiapkan kuda-kuda ilmu silat cakar Raja Wali Galunggungnya. Tangan kanannya ditekuk ke depan dada, membentuk cakar 4 jari, sedang tangan kirinya terangkat ke atas dengan mengepal. Si Malodra langsung menghantamkan tangan kanannya ke arah wajah cantik Dewi Naganingrum. Srit, Naganingrum mundur selangkah dan menjejak tanah dengan keras lalu melenting tinggi ke udara. Setelah itu, istri ketiga Panji Watu Gunung itu segera memutar tubuhnya dan melesat turun dengan mengayunkan cakarnya. Dia menggunakan jurus Raja Wali berburu mangsa, Wuut Wate. Cakar Raja Wali Galunggung memaksa si Malodra untuk melesat mundur setelah menjejak tanah dengan kaki kanannya. Namun Dewi Naganingrum tidak memberikan kesempatan untuk mundur dengan mudah. Cakar tangan kanan dan kiri perempuan cantik itu terus bertubi-tubi menyerang ke arah si Malodra dari udara. Gerakan cepat Naganingrum membuat si Malodra kelabakan. Dengan ngawur dia berusaha menangkis cakaran Dewi Naganingrum. Putri Prabu Dharmaraja itu segera bersalto di udara, kemudian dengan cepat dia mendarat di belakang punggung si Malodra. Pria paruh baya itu terus menangkis cakaran yang sudah tidak menyerangnya dengan mata terpejam. Saat si Malodra membuka matanya, Dewi Naganingrum yang sedari tadi sudah di belakangnya, langsung menghantam pinggang si Malodra dengan keras. Des! Pauk si Malodra menjerit keras. Pemimpin kelompok perusuh itu jatuh tengkurap di tanah. Wajahnya menghantam tanah dan mulutnya penuh dengan rumput. Sedap makan rumputnya Aki Peyot, sindir Naganingrum sambil tersenyum simpul melihat mulut lawannya. Puh! Wanita sinting keparat, ku cabik-cabik tubuhmu, ujar si Malodra setelah meludahkan rumput di mulutnya. Tangan si Malodra segera merentang perlahan, tiba-tiba saja kukunya memanjang seperti kuku singa yang hendak menerkam mangsanya. Itulah ajian Simawana, ilmu warisan keluarga si Malodra. Dengan cepat si Malodra melesat cepat ke arah Dewi Naganingrum sambil mengayunkan tangannya yang berkuku panjang. Wut! Sambaran cakar tangan kanan si Malodra mengincar leher Dewi Naganingrum. Dengan cepat, Naganingrum berkelit ke kiri. Si Malodra ganti cakar tangan kiri bergerak. Dengan sigap, Naganingrum menangkis cakaran tangan kiri si Malodra menggunakan lengan kanannya dan segera menghantam perut lelaki paruh baya berambut gimbal itu. Des, si Malodra terdorong mundur 2 langkah. Pria itu segera melompat sambil mengayunkan cakar tangan kanan ke arah wajah Dewi Naganingrum. Istri ketiga Panji Watu Gunung itu segera menekuk lutut untuk menghindari serangan si Malodra. Sambil menghindar, Naganingrum mencakar perut lelaki berambut gimbal itu dengan cepat. Seraak, aar, si Malodra menjerit keras saat cakar Dewi Naganingrum merobek perutnya. Meski tidak dalam, namun luka yang dialaminya mengeluarkan darah segar. Laki-laki itu segera menjauh dari Naganingrum sambil membekap perutnya yang berdarah. Segera dia melepas bajunya yang berwarna kuning kecoklatan untuk membalut luka di perutnya. Usai mengikat luka, si Malodra mendelik tajam ke arah Naganingrum. Kau sudah melukaiku, jangan harap kau bisa melihat mentari esok pagi, perempuan bangsat. Teriak si Malodra sambil mengangkat tangan kanannya ke arah kepala. Elah sombongnya, buktikan omonganmu Aki Sepuh, ulah ngan tiasa ngancem ente buktinya, ujar Naganingrum sambil berkacak pinggang menantang si Malodra. Si Malodra yang merapal ajian tapak surya semakin geram mendengar ucapan Naganingrum. Tangan kanannya berubah warna menjadi kuning kemerahan seperti sinar matahari dari sinar yang bergulung-gulung di sana. Hiat! Siut, sinar kuning kemerahan seperti matahari melesat cepat ke arah Dewi Naganingrum. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, Dewi Naganingrum melompat tinggi menghindari sinar kuning kemerahan dari ajian tapak surya yang dilepaskan oleh si Malodra. Blam, ledakan keras terdengar saat sinar kuning kemerahan menghantam pohon beringin yang ada di belakang Dewi Naganingrum. Pohon itu langsung patah dan terbakar. Melihat lawan bisa menghindar, si Malodra kembali menghantamkan tangan kanannya ke arah putri bungsu Prabu Dharmaraja itu. Siut,
blam, lagi-lagi Dewi Naganingrum berhasil menghindari sinar ajian tapak suryanya si Malodra setelah bersalto di udara saat melompat tinggi. Naganingrum segera merapal ajian candra buananya. Tangan kanannya segera diliputi oleh sinar kuning kebiruan. Saat si Malodra menghantamkan tangan kanannya ke arah Naganingrum, perempuan itu dengan cepat menghantamkan tangan kanannya. Wut! Duar, ledakan keras terdengar akibat benturan dua ajian andalan mereka. Si Malodra yang tak menyangka kalau Naganingrum akan memapak serangannya, terpental jauh ke belakang sejauh 4 tombak dan menghantam tanah dengan keras. Huum! Si Malodra langsung muntah darah segar, dadanya seperti dihantam kayu besar. Sedangkan Dewi Naganingrum juga terdorong mundur beberapa langkah. Dada Naganingrum sedikit sesak. Dia juga terluka dalam meski tidak separah si Malodra. Naganingrum meludah, air ludahnya bercampur darah. Perempuan cantik itu segera bersiap menghabisi nyawa si Malodra. Dengan cepat dia melesat ke arah si Malodra yang berusaha bangkit dari tempat jatuhnya. Randu Laweyan yang baru membantai seorang bekel prajurit Lodaya, melihat nyawa kawannya dalam bahaya, segera melempar 2 pisau ke arah Naganingrum. Sering-sering, Rara Sunti yang waspada, segera memotong serangan Randu Laweyan dengan tebasan pedangnya. Terang, pisau terpental akibat sabetan pedang Rara Sunti. 1 pisau melesat ke arah seorang prajurit pasukan si Malodra, 1 lagi menancap pada sebatang pohon sawo. Naganingrum terus bergerak menuju si Malodra, dengkul kanannya menghantam rahang si Malodra. Das, ouk! Si Malodra kembali terpelanting ke belakang dan menyusruk tanah. Dia langsung tewas dengan rahang hancur. Melihat si Malodra tewas, Randu Laweyan dengan cepat melemparkan pisau-pisau kecil yang menjadi senjata andalannya. Pisau kecil melesat cepat ke arah Dewi Naganingrum yang baru menghabisi nyawa si Malodra. Srerering, sering, cempluk Rara Sunti segera menggunakan ilmu tarian pedang badai laut selatannya. Selir bungsu Panji Watu Gunung itu menghadang laju pisau kecil dari Randu Laweyan. Tring, 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 gerakan lemah gemulai seperti menari dari cempluk Rara Sunti mampu menangkis puluhan pisau kecil yang dilemparkan oleh Randu Laweyan. Pria berwajah tirus menyeramkan itu segera menggenggam 2 pisau besar di tangannya dan melesat cepat ke arah cempluk Rara Sunti. Randu Laweyan dengan cepat menyabetkan pisau besarnya ke arah leher Rara Sunti. Wus! Rara Sunti segera menangkis dengan pedangnya. Melihat serangan yang kandas, Randu Laweyan ayunkan pisau di tangan kirinya ke arah perut Rara Sunti. Dengan cepat Rara Sunti melompat mundur beberapa langkah ke belakang. Randu Laweyan terus memburunya dengan serangan pisau bertubi-tubi. Ilmu tarian pedang badai laut selatan memang hebat. Sekalipun terlihat lemah gemulai, tapi mampu mengimbangi permainan pisau Randu Laweyan yang ganas dan mematikan. 20 jurus sudah berlalu, dan Rara Sunti sudah mendaratkan 2 sayatan pada tubuh Randu Laweyan. Pria berwajah tirus menyeramkan itu mulai ngos-ngosan mengatur nafasnya. Luka yang didapatkannya terus mengeluarkan darah. Perempuan busuk, rupanya kau ingin mengulur waktuku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, teriak Randu Laweyan sambil menyarungkan pisau di tangan kanannya. Adik seperguruan si Malodra itu merapal mantra ajian tapak surya yang didapatnya saat berguru pada Pandita Jaladara dari wilayah Singhapura di selatan Tumapel. Tangan kanan Randu Laweyan segera berubah warna menjadi kuning kemerahan. Pria berwajah tirus menyeramkan itu segera melompat ke arah cempluk Rara Sunti yang juga sudah menyiapkan ajian waringin sungsangnya. Ciaat, blam, terdengar ledakan keras dari beradunya 2 ilmu kanuragan tingkat tinggi itu. Namun Randu Laweyan yang sudah terluka dalam, tidak bisa melepaskan diri dari tarikan ajian waringin sungsang yang membelenggu tubuhnya. Randu Laweyan menjerit kesakitan saat daya hidup dan tenaga dalamnya tersedot ke dalam tubuh cempluk Rara Sunti. Rasa sakit begitu menusuk ke setiap sendi tubuh dan tulang Randu Laweyan. Darah mulai mengalir dari lubang hidung, telinga, mulut dan mata Randu Laweyan yang tak berdaya. Tak ingin berlama-lama dalam pertarungan itu, cempluk Rara Sunti segera menebas leher Randu Laweyan. Keras. Kepala Randu Laweyan langsung terpisah dari badannya yang kemudian menggelinding ke tanah.
wakil pimpinan kelompok perusuh itu tewas dengan badan terpisah. Melihat Arya Prabu yang tengah dikeroyok para pasukan pemberontak, Rara Sunti segera menendang kepala Randu Laweyan dengan keras. Das, kepala Randu Laweyan melayang cepat ke arah salah seorang anggota pasukan pemberontak. Bruak. Si pasukan pemberontak yang naas langsung pingsan karena kepala Randu Laweyan menghantam dadanya. Rara Sunti dan Naganingrum segera berpandangan sejenak, lantas melesat cepat ke arah Pangeran Arya Prabu yang kerepotan melawan 6 pasukan pemberontak yang mengeroyoknya. Pertempuran di malam itu benar-benar mengerikan. Meski anak buah Sima Lodra dan Randu Laweyan bertempur dengan penuh semangat, tapi para prajurit Lodaya juga bertarung habis-habisan melawan mereka. Mayat-mayat mulai jatuh bergelimpangan di seputar jalan masuk menuju balai Paseban Lodaya. Pertarungan sengit terjadi di setiap sudut istana Lodaya. Retnaningsih yang tengah mencari keberadaan Arya Prabu terus melempar jarum beracun yang merupakan senjata rahasia andalannya. Sring, sring, jarum melesat cepat ke arah para prajurit Lodaya yang menghalangi jalan Retnaningsih. Krip, krip, aar, jerit kesakitan terdengar saat senjata beracun itu menancap di tubuh para prajurit Lodaya. Setelah mereka roboh dengan mulut berbusa, Retnaningsih melihat Pangeran Arya Prabu yang tengah mengayunkan pedangnya ke arah para pasukan pemberontak. Perempuan parubaya itu segera melesat cepat ke arah Pangeran Arya Prabu. Retnaningsih yang menyimpan dendam kesumat pada Arya Prabu langsung melempar jarum beracunnya ke arah orang-orang yang menghalanginya, tak peduli kawan ataupun lawan. Para pengeroyok Arya Prabu langsung tersungkur ke tanah akibat racun penghancur tenaga dalam yang mengenai tubuh mereka. Arya Prabu, kali ini akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri, teriak Retnaningsih dengan keras sambil menunjuk ke arah Arya Prabu. Kau, siapa kau sebenarnya? Tanya Arya Prabu yang pangling dengan penampilan Retnaningsih. Meskipun samar-samar terlihat seperti seorang teman lama, tapi Pangeran Arya Prabu benar-benar lupa nama perempuan itu. Dasar bajingan, kau sudah melupakanku rupanya. Baiklah, akan kusegarkan ingatanmu, Arya Prabu. Aku adalah Retnaningsih, putri Lurah Wanua Ranti Jayakrama. Sudah ingat kau? Ujar Retnaningsih sembari menatap ke arah Arya Prabu. Oh begitu rupanya, jadi kau Retnaningsih, kenapa kau bisa berubah seperti ini Retnaningsih? Tanya Pangeran Arya Prabu segera. Lelaki parubaya yang masih terlihat tampan itu menatap ke arah Retnaningsih yang tampak marah besar kepadanya. Ini semua karena kau, Arya Prabu, kau menolak cintaku, membuatku kena marah karena menolak lamaran Rono Sastro, putra Lurah Wanua Embul Soka. Kanjeng Romo Jayakrama mengusirku, karena aku tidak bisa melupakanmu. Aku menderita dan terlunta-lunta karena mencintaimu, bajingan. Hari ini akan ku balas sakit hatiku karena ulahmu, teriak Retnaningsih dengan penuh amarah. Kau tidak bisa menyalahkanku atas penderitaanmu, Retnaningsih. Sudah kubilang aku tidak bisa meninggalkan Rayung Wulan. Kau yang tidak mengerti apa itu cinta, Retnaningsih. Seharusnya kau sadar bahwa cinta tak harus memiliki, ucap Arya Prabu dengan bersungguh-sungguh. Tutup mulutmu bangsat, hari ini akan ku buat kau menyesali perbuatanmu kepadaku. Teriak Retnaningsih yang segera melompat tinggi ke udara dan melempar puluhan jarum beracun ke arah Pangeran Arya Prabu. Sring sring sring, tiba-tiba dari arah yang berlainan, sebuah bayangan berkelebat cepat dan segera melempar puluhan jarum berwarna merah untuk menghadang serangan Dewi Racun Selatan pada Arya Prabu. Trang-traak, blar, ledakan kecil terdengar saat dua senjata rahasia berbenturan di udara. Retnaningsih alias Dewi Racun Selatan terhenyak sejenak melihat serangannya berhasil digagalkan seseorang. Mata Retnaningsih menatap tajam ke arah seorang wanita muda yang memakai baju putih. Siapa kau? Mengapa kau menghalangi jalanku? Retnaningsih alias Dewi Racun Selatan mendelik tajam ke arah si wanita muda yang tak lain adalah Dewi Serimpi. Kau sudah berbuat onar di tempat ini. Kami yang bertamu menjadi tidak nyaman karena ulahmu. Sudah sepantasnya bagi kami untuk membantu calon besan mertua kami, ujar Dewi Serimpi segera. Sepertinya hari ini aku menemukan lawan yang pintar menggunakan racun. Kita lihat,
Seberapa hebat kau mampu mengimbangi permainan racun dari Dewi Racun Selatan? Senyum sinis tercipta di bibir Retnaningsih yang sangat yakin dengan kemampuan racunnya. Perempuan itu segera merogoh kantong dari kulit lembu yang tergantung di pinggangnya. Permaisuri ketiga, tolong bawa Gusti Pangeran Arya Prabu untuk menjauh dari tempat ini, ujar Dewi Srimpi pada Naganingrum yang sedari tadi berusaha melindungi Arya Prabu bersama Rara Sunti. Naganingrum segera mengangguk mengerti dengan maksud Dewi Srimpi. Bersama Rara Sunti, Naganingrum memaksa Pangeran Arya Prabu menjauhkan arena pertarungan Dewi Srimpi dan Retnaningsih. Retnaningsih segera melesat cepat ke arah Dewi Srimpi, lalu melempar 2 jarum beracunnya ke arah perempuan cantik itu. Sring-sring, matilah kau. Dewi Srimpi bergerak cepat menghindari lemparan jarum beracun dari Dewi Racun Selatan. Ajian langkah kelabang sewunya benar-benar berguna menghadapi serangan lawan yang mematikan. Jarum beracun menancap pada sebatang pohon peneduh di dekat alun-alun kota Lodaya. Seketika asap putih berbau busuk mengepul dari batang pohon yang tertancap jarum. Racun penghancur tulang, wanita tua ini ahli racun rupanya, batin Dewi Srimpi yang lantas melempar 3 jarum berwarna merah kehitaman ke arah Retnaningsih. Sing, sring, sing, jarum racun kelabang neraka melesat cepat ke arah Dewi Racun Selatan. Perempuan parubaya itu segera melempar sebuah tameng prajurit Lodaya yang tergeletak di dekatnya. Wus, krip-krip, 2 jarum menancap pada tameng, sedangkan 1 jarum melesat cepat ke arah Dewi Racun Selatan. Mata wanita tua itu berkilat penuh amarah melihat jarum racun kelabang neraka mengancam nyawanya. Dengan cepat, Retnaningsih melenting tinggi ke udara menghindari tusukan jarum beracun. Jarum racun kelabang neraka terus melesat cepat ke arah seorang anggota pasukan pemberontak yang hendak membabat leher seorang prajurit Lodaya yang sudah terjatuh. Krip, og, jerit kecil terdengar dari mulut si anggota pasukan pemberontak saat jarum racun kelabang neraka menancap di dadanya. Rasa panas matahari seperti terbakar api segera menjalar di seluruh tubuh si anggota pasukan pemberontak. Pria itu meraung kesakitan, tak lama kemudian dia roboh dengan mulut berbusa akibat keracunan. Retnaningsih segera mencabut pedang pendek di pinggangnya. Wanita parubaya melesat cepat ke arah Dewi Srimpi yang sudah memegang gagang pedang kelabang sewunya. Pedang pendek berwarna kebiruan itu dengan cepat diayunkan ke arah tebasan pedang Retnaningsih untuk menangkis. Tring, bunga api kecil tercipta dari benturan 2 senjata mereka. Mata Retnaningsih melotot melihat pedang kelabang sewu di tangan Dewi Srimpi. Perempuan parubaya itu segera melompat mundur sejauh 2 tombak ke belakang. Gadis busuk, dari mana kau peroleh pedang kelabang sewu itu ha? Teriak Retnaningsih alias si Dewi Racun Selatan sambil mendelik tajam ke arah Dewi Srimpi. Pedang ini warisan ayahku, tidak ada hubungannya denganmu, ujar Dewi Srimpi sambil tersenyum sinis pada Retnaningsih. Setauku itu adalah senjata andalan Mondosio alias si Kelabang Koro. Apa hubunganmu dengannya? Tanya Retnaningsih segera. Kelabang Koro adalah ayahku, sudah jangan banyak bicara. Majulah kau nenek tua, jawab Dewi Srimpi segera sambil tersenyum manis. Hahaha, rupanya ini hari keberuntunganku, bisa menghabisi nyawa keturunan Kelabang Koro adalah pesan Dewa Racun dari Gunung Semeru sebelum aku turun gunung. Gadis busuk, bersiaplah ku cabut nyawamu. Usai berkata demikian, Retnaningsih segera mencabut 3 pisau kecil berwarna hitam dari pinggangnya. Perempuan parubaya itu segera melempar 3 pisau kecil itu ke arah Dewi Srimpi. Sring, 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 pisau kecil berwarna hitam itu menerabas cepat ke arah Dewi Srimpi. Bersama dengan itu, Dewi Racun Selatan melesat cepat sambil mengayunkan pedang pendeknya. Mendapat 2 serangan sekaligus, Dewi Srimpi segera memutar pedangnya. Setelah menjejak tanah dengan keras, Dewi Srimpi melenting tinggi ke udara menghindari pisau kecil kemudian segera melesat turun sambil membabatkan pedang pendeknya. Sritring, Retnaningsih segera menangkis sabetan pedang Dewi Srimpi dengan pedangnya. Dia tahu bahwa pedang kelabang sewunya Dewi Srimpi itu benar-benar berbahaya. Sekali tergores, nyawanya pasti melayang. Melihat serangannya ditahan,
Dewi Srimpi segera menghantamkan tangan kirinya yang sudah dilambari ajian pukulan petir, ilmu yang jarang dia pergunakan. Melihat ilmu itu, Dewi Racun Selatan segera memapak serangan dengan tangan kirinya. Blar, ledakan keras terdengar dari benturan dua ajian andalan mereka. Dewi Srimpi terdorong mundur 4 langkah, sedang Retnaningsih terpental sejauh 2 tombak ke belakang. Dada perempuan Parugbaya itu terasa sesak. Dari sudut bibirnya, ada darah yang menetes keluar. Dengan kasar, Retnaningsih mengusap darah yang keluar dari bibirnya. Perempuan Parugbaya mendengus keras lalu melesat cepat ke arah Dewi Srimpi. Tangan kanannya menebaskan pedangnya sedangkan tangan kirinya melempar 2 pisau beracun ke arah Dewi Srimpi. Wut! Wate! Dewi Srimpi segera menyongsong serangan itu dengan menendang sebuah tameng prajurit lodaya yang tergeletak di dekatnya. Tameng melayang cepat ke arah 2 pisau berwarna hitam yang melesat cepat ke arahnya. Lalu selir ketiga Panji Watu Gunung itu segera melempar 2 jarum racun ke labang neraka sebagai serangan susulan di belakang Tameng. Krip, 2 pisau kecil segera menancap pada Tameng yang langsung terjatuh. Namun 2 jarum racun ke labang neraka melesat cepat ke arah Dewi Racun Selatan. Sing! Retnaningsih berusaha merubah gerakan tubuhnya dan menggunakan pedangnya untuk menangkis lemparan jarum beracun dari Dewi Srimpi. Tring! Jarum racun ke labang neraka berhasil ditangkis, namun wajah Retnaningsih pucat seketika saat tiba-tiba Dewi Srimpi yang menggunakan ajian langkah ke labang sewu sudah ada di dekatnya sambil menghantam punggung Dewi Racun Selatan. Des! Aar Retnaningsih terpelanting ke depan. Perempuan Parugbaya itu menjerit keras. Belum sempat dia menyentuh tanah, lagi-lagi Dewi Srimpi muncul di sampingnya dan menebaskan pedang ke labang sewunya. Keras, Retnaningsih menyusruk tanah dengan pinggang nyaris putus. Dewi Racun Selatan itu tewas dengan luka menganga di perutnya. Dewi Srimpi menarik nafas lega karena dia baru menyelesaikan pertarungan yang melelahkan itu. Selir ketiga Panji Watu Gunung itu segera melompat ke arah Naganingrum dan Rara Sunti yang tengah bertarung melawan puluhan anggota pasukan pemberontak yang berusaha untuk membunuh Arya Prabu. Satu persatu anggota pasukan pemberontak terus tewas berjatuhan di tangan para prajurit lodaya dan pengawal Panji Watu Gunung. Di sisi lain pertempuran, Empu Wijaya yang baru membantai Pati Empu Wanaraja segera melesat cepat ke arah Arya Prabu yang tengah dilindungi oleh beberapa prajurit juga para istri Panji Watu Gunung. Dengan pedang yang penuh dengan darah, pemimpin kelompok macan kumbang itu terus berusaha untuk mendekati Arya Prabu. Seorang prajurit lodaya yang menghalangi jalannya, langsung dia tebas. Keras kepala sang prajurit langsung menggelinding ke tanah. Arya Prabu, dasar pengecut! Hadapi aku, jangan bersembunyi di balik jarit perempuan, teriak Empu Wijaya dengan lantang. Panji Watu Gunung yang baru saja menendang kepala Galihasem, seketika menoleh ke arah sumber suara. Galihasem yang terjatuh, segera berdiri dan berlari cepat ke arah Panji Watu Gunung yang tengah menoleh ke arah Empu Wijaya. Dengan penuh nafsu membunuh, Galihasem mengayunkan pedangnya ke arah leher Panji Watu Gunung. Wut! Saat pedang Galihasem nyaris menyentuh kulit Panji Watu Gunung, tiba-tiba pria itu menghilang dari pandangan Galihasem. Mata Galihasem melotot, blam, apalagi saat dia merasakan perutnya tiba-tiba terasa perih dan dingin. Galihasem tidak mengira bahwa perutnya bolong tembus pinggangnya akibat hantaman ajian guntur saketi yang dilepaskan Panji Watu Gunung. Orang kepercayaan Empu Wijaya itu roboh dengan bersimbah darah. Usai menghabisi nyawa Galihasem, Panji Watu Gunung segera menghadang laju pergerakan Empu Wijaya yang sedang membacokkan pedangnya ke arah leher seorang prajurit lodaya yang melindungi Arya Prabu dengan ajian tameng wajahnya. Tring! Pedang Empu Wijaya mental saat menyentuh kulit lengan kiri Panji Watu Gunung yang sudah berubah warna menjadi kuning keemasan. Empu Wijaya segera melompat mundur beberapa langkah. Tangan pria Parugbaya itu bergetar sakit saat benturan dengan ajian tameng wajah. Keparat, minggir kau, jangan ikut campur urusanku, hardik Empu Wijaya sambil mengacungkan pedangnya ke arah Panji Watu Gunung. Kau membuat kerusuhan di istana lodaya yang menjadi tempat tinggal adik iparku. Apa bisa aku berdiam diri saja? Panji Watu Gunung menatap tajam ke arah Empu Wijaya.
Arya Prabu sudah membuat rakyat Lodaya menderita. Dia tidak layak menjadi penguasa Lodaya, ujar Empu Wijaya sambil mendelik ke arah Arya Prabu yang tengah dilindungi oleh beberapa orang prajurit. Kalau Arya Prabu tidak layak menjadi penguasa Lodaya, lantas siapa yang lebih layak menjadi pemimpin? Kau, setiap pemimpin pasti memiliki cacat dalam pemerintahannya. Itu sudah sifat manusia yang tidak sempurna. Hanya karena sakit hatimu, apa pantas kau menggantikan Arya Prabu menjadi penguasa tanah perdikan ini? Panji Watugunung menatap ke arah Empu Wijaya. Simpan ocehanmu, anak muda, tunggu. Bukankah kau yang membunuh Lumah Jati, bangsat? Akan ku balas kematian adik seperguruanku hari ini, teriak Empu Wijaya yang segera melesat cepat ke arah Panji Watugunung sambil membabatkan pedangnya ke arah kepala Panji Watugunung. Wuh! Terang! Pedang Empu Wijaya mental saat menyentuh kulit Panji Watugunung yang terlindung oleh ajian tameng wajah ajaran Empu Narasima. Buru-buru Empu Wijaya melompat mundur beberapa tombak ke belakang. Ajian tameng wajah, pemuda tengik, katakan, apa hubunganmu dengan Empu Narasima? Teriak Empu Wijaya dengan geram. Apa urusanmu dengan paman guruku? Panji Watugunung balik bertanya kepada Empu Wijaya. Puh, jadi kau murid si keparat itu rupanya. Kalau tidak bisa membunuh Narasima, muridnya pun layak menjadi obat dendamku, ucap Empu Wijaya yang segera merentangkan tangan kirinya ke atas. Tangan itu seketika berubah warna menjadi kuning kemerahan akibat sinar yang bergulung-gulung di sana. Melihat lawan sudah memakai ilmu andalannya, Panji Watugunung mencabut pedang naga api yang ada di punggungnya. Hawa panas segera melingkupi seluruh udara di sekitar tempat itu saat pedang yang memiliki pamor kemerahan itu tercabut dari sarungnya. Empu Wijaya terpana sejenak melihat pedang pusaka di tangan Panji Watugunung. Laki-laki paruh baya itu segera melompat tinggi ke udara dan menghantamkan tangan kirinya. Siut, Panji Watugunung dengan ajian sepi angin melesat cepat menghindari sinar kuning kemerahan ajian tapak surya dari Empu Wijaya. Blar, dengan cepat ia melesat ke arah Empu Wijaya sambil membabatkan pedang naga apinya. Wagah! Sinar kemerahan seperti api menerabas cepat ke arah Empu Wijaya yang baru mendarat ke tanah. Pria parubaya itu segera melompat ke samping kanan menghindari sinar merah yang segera menghantam sebuah arca dwarapala yang ada di depan balai Paseban Lodaya. Belam arca dwarapala itu langsung hancur berantakan. Empu Wijaya tidak punya pilihan lain selain merapal ajian sukma sejati. Tangan kirinya segera diangkat ke atas kepala kemudian diturunkan ke depan dada. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.